Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang J di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang ODGJ kembali. Seringkali orang dengan gangguan jiwa mengalami rasa tidak percaya diri, atau malu, atau minder, tidak seperti yang lain. Nah, tentu ini ada penyebabnya. Dan apa sih yang seharusnya ODGJ lakukan untuk memupuk dan meningkatkan kepercayaan diri lagi, ya, baik untuk bersosialisasi atau kerja kembali, atau bahkan menikah yang belum mempunyai pasangan. Tentu ada tips atau cara untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, atau menghilangkan rasa malu. Nah, silahkan disimak ya isi dari konten ini. Semoga bisa manfaat baik bagi ODGJ maupun keluarganya di dalam membantu upaya pengobatan dan pemulihan. Ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tonton sampai akhir. Nah, seperti diketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa tentu tidak hanya mengalami halusinasi atau waham, ya, seperti yang sudah Bang J jelaskan sebelumnya. Bisa saja diawali dari situasi bagaimana penilaian ODGJ terhadap dirinya, bagaimana mengartikan makna dari dirinya, atau yang disebut konsep diri. Ya, bagaimana seseorang memaknai tentang dirinya, baik satu gambaran diri. Tentu gambaran diri ini bisa bentuk tubuhnya atau fungsi dari tubuhnya, organ-organ yang ada tubuhnya. Bentuk itu misalnya ya warna rambut, ya seperti Bang J ini kan putih, ya. Bisa jadi sebagian orang menjadi sangat malu dan minder untuk bersosialisasi, atau giginya tongos, atau hidungnya pesek, atau kulitnya hitam, atau kurus, buncit, itu bentuk, ya. Atau pantatnya terlalu kecil. Mungkin ada beberapa orang bermasalah dengan bentuk tubuhnya sehingga menjadi minder dan tidak percaya diri. Atau bisa jadi fungsinya, misalnya matanya kurang bisa melihat, telinganya kurang bisa mendengar, atau jantungnya, paru-parunya kurang bisa berfungsi dengan baik, tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik karena mungkin sudah patah tulang, atau kakinya lumpuh atau cacat. Nah, itu kan terkait fungsi. Bisa saja seseorang itu bisa mempunyai penilaian yang negatif tentang diri, atau mengalami distorsi pikiran, penyimpangan berpikir tentang dirinya, yang tentu ini akan berdampak kepada rasa tidak percaya diri dan malu terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Nah, maka kan ketika seseorang, ya, entah ODGJ, entah siapapun, ketika ada yang tadi disebutkan tadi yang bisa mempengaruhi gambaran diri seseorang, maka tentu ditanyakan kembali. Dengan adanya ketidaktepatan atau kekurangan itu, bagaimana menanggapinya? Kalau menganggap ya sudah mensyukuri, sudah ikhlas, sudah tidak apa-apalah, yang orang lain saja tidak sempurna. Nah, tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau belum bisa menerima, maka dia nggak akan puas dengan bentuk tubuhnya dan fungsi tubuhnya. Nah, tentu ini berpotensi untuk menimbulkan harga dirinya itu menjadi turun atau rendah. Nah, yang kedua adalah identitas diri. Bisa jadi seseorang usia sekolah tapi tidak sekolah, usia seharusnya menikah belum menikah, atau dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan tapi masih ada bingung dengan gender atau jenis kelaminnya, bagaimana dia harus bersikap, ya. Nah, tentu ini akan berpengaruh. Jika belum ikhlas menerima jenis kelaminnya, bisa jadi menyimpang perilakunya. Dan kalau itu dibully atau tidak diterima di masyarakat, ya bisa jadi mengancam harga dirinya.
termasuk ketika dia belum bekerja atau belum menikah ya. Nah, atau pendidikannya tidak tamat SD ya, kalau sudah bisa menerima, sudah puas dengan capaiannya itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau belum ya tentu akan bermasalah, bisa menimbulkan harga dirinya rendah ya atau turun ya. Nah, berikutnya adalah peran. Nah, di peran ini tentu fungsi dia atau sesuai dengan tanggung jawabnya, apakah sudah menikah atau belum, peran di masyarakat, peran di keluarga, peran di pekerjaan, peran di hubungan suami istri, atau peran sebagai anak seperti apa, bisa nggak menjalankan peran itu. Misalnya sudah menikah tapi dia nggak bekerja, nah akhirnya sangat sensitif, harga dirinya sangat rendah ya. Sedikit-sedikit dibicarakan tentu akan menurunkan harga dirinya, sehingga dia tidak disinggung saja, sudah ngerasa bahwa sudah menikah, kepala rumah tangga harus bekerja, tapi nyatanya tidak bekerja. Atau sudah menikah punya anak, tapi anaknya ikut mertuanya. Nah, padahal fungsi seorang ibu itu adalah merawat anak, dia tidak bisa melakukan itu karena kendala dari penyakitnya dan sebagainya. Tentu kalau dia bisa menerima itu ya nggak ada masalah, tapi kalau tidak bisa ya tentu akan menimbulkan pikiran yang tidak tepat atau harga diri rendah ya. Termasuk misalnya nih banyak sekali kegiatan di masyarakat tapi dia nggak pernah ikut, dan akhirnya dia berpikir bahwa nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, atau nggak seperti yang lain. Nah, tentu ini akan sudah berpotensi menimbulkan harga dirinya turun. Artinya nggak puas dengan perannya. Tapi kalau ya sudah, karena memang saya orangnya sibuk, nah saya akan minta maaf, nggak apa-apalah, lain kali kalau misalnya ada waktu saya mau ikut kegiatan di masyarakat. Nah, itu kan pemikiran yang bagus ya. Kemudian ideal diri, harapan. Setiap orang pasti punya hope, punya harapan, punya cita-cita. Tentu harapannya yang realistis. Yang realistis yang seperti apa? Yang sesuai keinginan, sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan kenyataan, bukan mengada-ngada. Misalnya nih, terkait penyakit. Kalau memang sudah sakit, dia harusnya ingin sembuh. Bukan dia tidak ingin sembuh, bahkan menolak penyakitnya. Jadi kalau masih ada ODGJ yang tidak menyadari dirinya sakit dan masih menolak kalau dia menderita gangguan jiwa, ya harapannya, ideal dirinya pasti nggak bagus. Atau misalnya nih, pada umumnya orang masih produktif, masih bisa kerja tapi nggak mau kerja. Ya sama, mau apa, bingung, nggak jawab. Itu juga ideal dirinya pasti terganggu. Ya. Nah, orang nggak punya keinginan, punya pacar, punya keluarga, punya teman, ya. Atau bisa jadi malah kebalikannya, dia ingin jadi artis, jadi pilot, jadi PNS, jadi apa. Nah, tentu kalau menilai ideal diri ketika berlebihan seperti itu ya, itu sudah ada gangguan ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu ketika itu tidak tercapai, harapan dengan kenyataan itu akan kecewa dan pasti akan menimbulkan harga diri yang negatif. Nah, untuk harga diri ini sebenarnya bisa saja dipengaruhi oleh komponen yang 4 tadi Pak Jaya jelaskan atau Bang Jaya jelaskan, bahwa ketidakpuasan terkait gambaran diri, identitas diri, peran dan ideal diri ya. Dia ingin seperti ini tapi kenyataannya seperti ini. Nah, itu kan bisa menimbulkan harga dirinya terancam atau rendah ya. Nah, sehingga muncul pikiran-pikiran yang tidak tepat. Apa? Merasa tidak berguna, bodoh, jelek, tidak bisa apa-apa, merepotkan orang lain, tidak seperti yang lain, berpikir gagal ya. Nah, ketika itu terjadi dan terlalu sering muncul ya, apalagi sudah pikirkan berlebihan dan repetitif berulang dipikir, tentu akan mengaruhi emosi perasaannya, sehingga ya nggak bisa disalahkan kalau seandainya sampai muncul pikiran aku nggak percaya diri, saya malu ya, pasti bahkan sudah cemas, khawatir dengan dirinya. Nah, kalau
dia sudah cemas, khawatir dengan dirinya, nggak percaya diri, malu, ya efeknya ke perilaku. Ya, ketika harga dirinya rendah, ya bisa saja akhirnya dia menjadi depresi, tertekan, tidak berdaya, putus asa. Akhirnya muncul ide, buat apa saya hidup, saya lebih baik mati, dan saya melakukan bunuh diri. Nah, kalau seperti ini kan harus ditolong ya. Makanya kalau ada keluhan-keluhan di atas, apalagi dia mengatakan malu, minder, nggak percaya diri, harusnya orang sekitarnya itu sudah muncul sinyal bahwa ini keluarga saya, teman saya, saudara saya butuh bantuan. Ya, jangan sampai akhirnya muncul ide-ide bunuh diri. Ya. Nah, bisa jadi akibat dari harga dirinya rendah ini atau turun, akhirnya menjadi apa? Mudah sekali cemas, khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Dia lebih senang menyendiri karena menganggap orang lain itu membuat dia tidak nyaman. Mungkin akan menyalahkan dia, akan mengolok-olok dia, mentertawakan, sehingga lebih baik menyendiri. Nah, tentu perilaku menyendiri ini ya kalau dibiarkan akan berpotensi menyebabkan halusinasi. Sehingga nggak jarang orang yang mengalami halusinasi itu mempunyai latar belakang atau kebiasaan menyendiri, atau tidak mau bergaul dengan orang lain, atau tidak mau berkegiatan. Nah, menjadi ragu dan takut salah ketika melakukan aktivitas, sehingga hanya banyak diam, menyendiri, bahkan mengurung diri. Nah, kalau sudah seperti itu pasti ada halusinasinya. Nah, ada beberapa pasien harga diri ini yang rendah ya, yang turun ini, yang sampai malu, minder dan sebagainya, itu bisa jadi akhirnya muncul pikiran yang salah atau delusi atau waham ya, sebagai wujud apa? Pertahanan diri ya. Jadi sebaliknya ya, bisa jadi merasa sudah mati. Kenapa? Dia memang gagal, nggak pantas untuk hidup dan sebagainya. Akhirnya pikirannya jadi aneh-aneh atau tidak realistis, ngerasa sudah mati ya, ternyata ada dirinya. Atau justru dia tertekan atau merasa diolok-olok oleh pacarnya ya, diintimidasi oleh teman-temannya, dan dia nggak sanggup membela diri. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi cemas, khawatir, waham. Awalnya dari mana? Harga diri rendah, kan tentu dari situ ya. Nah, yang terbanyak adalah ketika memang dia harga diri rendah dan terpojok, merasa terancam, ya akhirnya agresif. Dia bisa menyerang orang lain, bisa membunuh, bisa memukul ya, bisa merusak perabot rumah tangga. Kenapa? Karena ada harga diri rendah, merasa terancam. Apalagi kalau yang dasarnya dia ingin sesuatu tidak dituruti, maka akan menjadi pemicu untuk melakukan agresivitas ya. Nah, itu dampak dari harga diri rendah. Nah, bagaimana menyikapinya sekarang? Ya, satu, bagi ODGJ maupun keluarganya penting untuk membantu mengenali aspek positif yang dimiliki dari si ODGJ ini. Dari mengenali aspek positif itu penting, pertama langkahnya adalah mengidentifikasi. Tuliskan di secari kertas. Ada hal yang positif tidak, yang baik tidak, dari bentuk tubuhnya, fungsi tubuhnya, kemudian dari identitasnya, dari perannya yang sering kali dilakukan ya, dari hobinya, dari pekerjaannya, dari teman, keluarga, semua yang berbau aspek positif itu ditulis ya. Kemudian sebutkan berulang-ulang. Kalau keluarganya ada, bisa mendampingi, bisa dibantu untuk mengenali hal-hal positif tentang dirinya. Semakin banyak yang bisa ditulis dan bisa disebutkan ulang, tentu akan mempengaruhi perasaan dan emosinya, sehingga dia menjadi percaya diri. Tidak semuanya buruk kok. Nah, kemudian tentu kan harus dinilai mana yang ada sekarang dan bisa dilakukan ya, atau bisa dipikirkan ulang. Jadi nggak terlalu mikirin bentuk tubuh yang cacat, yang kurang bagus, kurang seperti yang diharapkan ya. Lebih memikirkan bentuk tubuh atau fungsi yang optimal, yang bagus. Itu akan cukup membantu untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif. Atau melakukan afirmasi positif ya. Pikirkan yang positif, buat kalimat dan ucapkan berulang 3-4 kali ya. Mungkin 2-3 kali
sehari ya, bangun tidur terutama itu lakukan afirmasi, itu sangat membantu. Atau mencoba untuk membuat kalimat yang menghibur diri. Jadi hal-hal yang positif itu bisa dibuat kalimat yang untuk melawan jika pikiran negatifnya muncul. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian ketika itu sifatnya kemampuan, mungkin sudah berpikir nggak bisa apa-apa, tidak mampu, ya, bodoh, maka bisa pilih beberapa aktivitas yang dia bisa lakukan dan itu dikerjakan, ditambahkan keterampilannya, kemampuannya. Mungkin perlu pelatihan, perlu kursus, nggak apa-apa, atau perlu belajar lagi di YouTube, di tutorial-tutorial, nggak apa-apa. Yang penting dia menjadi semakin mampu. Misalnya dilatih pun, misalnya di rumah sakit itu dilatih ngepel, nyapu, cuci piring, mencuci baju, menyetrika, itu untuk apa sih? Untuk membuat dia bangga bahwa belum tentu loh semua orang itu bisa melakukan itu dengan benar, detail, tapi dia bisa. Tentu ini membuat bangga dan senang. Nah, selain itu ya tentu mendatangi profesional kesehatan, entah psikiater, psikolog, ataupun perawat spesialis keperawatan jiwa untuk melakukan psikoterapi, merubah pikiran yang negatif, pikiran yang buruk tadi, yang menyimpang, supaya bisa diganti. Bisa melakukan kognitif terapi atau terapi kognitif, atau bisa saja kalau sudah berpengaruh ke perilakunya, melakukan CBT atau terapi kognitif dan perilaku ya. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang Jay sampaikan. Semoga manfaat.